Dalam Al-Quran dikatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti aku Allah mengabulkan apa yang kamu minta. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan, Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah. Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali di surah Az-Zumar itu. Tetapi di dalam surah lain, kecuali syirik, menduakan Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana terhadap doa orang-orang yang masih melakukan syirik, kemudian beberapa kriteria diterimanya doa itu mungkin kita tidak penuhi, diantaranya taat kepada Allah, dalam Al-Quran juga disebutkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa orang yang musyrik dikabulkan tidak? Gini ya, tingkat kemusyrikan orang tuh macam-macam. Ada yang benar-benar syirik jali. Dia menyembah batu, menyembah pohon, menyembah berhala. Ada. Tapi juga ada syirik khafi. Dia menyembah Allah, tapi dia senang pamer. Dia masih menuhankan suaminya, masih menuhankan hartanya. Klasifikasinya beda-beda. Gitu Bu. Kalau kita yang syirik kita nggak diterima, mah kita nggak ada yang diterima semuanya. Kan orang ria itu syirik. Saya juga nggak diterima, saya masih jauh dari bersih hati ya. Ingat aja dulu azan Pak, zaman masih muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ada ibu-ibu yang ngomong, duh kalau agim adzan mah menisok kana hate. Udah semenjak itu nggak boleh ada yang azan lagi di KPAD. Karena eta takut ada pesaing. Bener aja datang tuh Bu, lagi subuh tiba-tiba ada yang azan, langsung ke sini wilayah ini ada. Dan yang lebih menderita lagi, kata yang sebelah saya, wah ini azan lebih enak, Wow. Atuh itu mah besok tuh ke masjid lebih awal, Pak. Supaya dia nggak azan. Tahu-tahu lagi sholat sunnah, dia azan, long hadirin perencanaan untuk besoknya. Besoknya ke masjid, Pak, ini mah kenyataan dulu. Mikrofon disimpan di bawah sajadah ya nggak? Astagfirullah, ini kisah nyata hadirin ya. Saya ceritakan ini betapa Allah teh memaklumi lah gitu ya. Karena kalau langsung nggak diterima mungkin saya sesat seumur-umur. Tahu-tahu kan kabelnya nongol tuh dari sajadah tuh ditarik, wah. Udah nggak mau salam, nggak mau wudhu di masjid karena ada dia. Apalagi kalau si emas itu ngimamin, wah. Nunggu keselak pokoknya Mak ya. Tapi Allah nolong tuh Bu, seminggu itu menderita tuh benar-benar jengkel, dendam. Padahal sama-sama semasjid dan gak ada. Dan si emasnya tuh gak merasa salah sama sekali lagi. Saya aja yang uring-uringan sendiri. Sampai gak mau wudhu di masjid tuh. Karena rumah saya depan masjid. Lagi diam di masjid sambil jengkel. Itu datang dulu tukang jualan. Dulu kan suka ada tukang jualan buku yang dipikul tuh ya. Yang buku-buku murah tuh Pak. Sambil istirahat. Sok aja di depan saya. Judul bukunya tuh Bahaya Dengki. Jilidnya hitam ya. Tulisannya merah. Tulisan Imam Ghazali. Pas saya baca. Ya Allah ini mirip sekali saya. Susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Orang yang dengki itu orang yang paling bodoh dan menderita. Dia yang zolim, dia yang sengsara. Pas saya baca tuh, aduh ini mirip sekali dengan saya. Diatur tubuh oleh Allah. Itu buku banyak, kenapa yang ditunjukin ke saya buku dengki? Karena Allah tahu saya lagi dengki. Coba itu kalau nggak ditolong Allah Pak, hancur tuh. Allah mah maha menolong. Kasih buku itu udah dibeli, aduh caranya lakukan apa yang tidak mau engkau lakukan. Nggak mau senyum-senyum, wah nggak mau salam, wah waduh menderita. Pas mau adzan ada dia, bagus ya, iya, aduh lucu besan. Seminggu sembuh tuh Pak. Jadilah beliau, ini saya ngebayangin sekali wajah beliau nih. Akhirnya beliau jadi guru saya Pak. Karena memang lebih bagus ilmunya, bacaannya. Cuman karena dengki aja nggak rela. Sekali lagi dulu ini, maaf ya cerita masa lalu ya. Bahwa kita tuh berproses menjadi ikhlas.
Karena dulu senjatanya azan ya. Nah, saya dulu belum nikah, naksir sama seseorang mahasiswi itu ya. Atuh datang tuh ke rumahnya tuh, enggak ke rumahnya, ke masjid di samping rumahnya. Azan. Allahu Akbar. Dan Allah tahu niatnya pasti bukan karena Allah ya. Saya berharap dia dengar, orang tuanya dengar. Selesai azan, saya nanya sama pembantu, pada kemana? Menuju keluar kota, Den. Oh. Itu mah pulang nggak sholat di sana, apa khusus aja azan. Coba kalau Allah ngambek itu udah hancur saya Pak. Kan kurang ajar sekali azan nggak sholat di sana ya nggak. Tapi anggar we dituntun jadi begini benar. Saya suka mikir ya Allah segitu jeleknya niat terus oleh Allah tuh diarahkan ya. Coba kalau Allah jengkel sekaligus waktu itu ya kesetrum aja mikrofon ini tuh ikhlas. Makanya Allah tuh maha baik gitu ya. Kalau udah ingat kebaikan Allah tuh maunya nangis itu yang paling enak. Ya ngenang kebaikan guru aja bisa nangis gitu. Yang tanpa pamrih, ngenang kebaikan ibu aja ngurus kita waktu bayi itu bisa nangis. Gimana mengenang kemahabaikan Allah yang nyelamatin kita, padahal kita ini khianat kepada Allah. Khianat kita ini kan, lupa, nggak ingat, lebih sibuk cari cinta orang daripada cinta Allah, lebih jaim, lebih pengen dipuji orang daripada pujian Allah, dikasih karunia juga dipakai maksiat lagi karunia Allah, dan Allah menyaksikan siang dan malam keingkaran kita, lupanya kita, mengkhianatinya, tapi diurus tetap tinggal kita dikumpulkan kayak gini ya. Makanya kalau bisa sholat, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Mudah-mudahan ada hikmahnya hadirin. Menjelang Ramadan, udah kejawab belum teh tadi? Nanya apa tadi ya? Belum. Hah? Teh tadi cerita nanya apa? Kaitan ayat bahwa Allah kabulkan semua kita. Oh iya tentang musyrik, iya cocok gitu. Cocok tetapi kita yang berdoa masih maksiat, masih tidak memenuhi perintah Allah. Sebab kalau udah nunggu bersih mah nggak ada yang berdoa kayaknya. Saya aja yang ceramah gini masih sangat-sangat banyak dosa ya. Terus ajalah minta. Termasuk minta berhenti dari dosa ya. Karena ada dosa yang berulang-ulang, kita tahu itu dosa, kita tobat tapi melakukan lagi.